Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis ngomong soal macet. Kenapa kok ngomong soal macet? Ya karena tiap hari kok penulis merasakan jalan raya ini makin lama makin ramai. Bukan dalam beberapa puluh tahun, tapi dalam beberapa bulan. Barusan kan ada masa itu ya, Krismon karena ada pandemi, ada isolasi, orang nggak boleh kerja ke kantor. Memang pada saat itu jalan ramai, tapi rasanya nggak sibuk sekarang. Memang sih penulis punya NMAX ini di zaman sepi gitu ya, zaman masih banyak isolasi. Tulis termasuk salah satu yang beruntung masih tetap kerja di masa pandemi. Saat itu jalan sekitar, kenapa tahu sepi? Karena jalan sempit di jalan ini, jalan beton ini. Kenapa? Kalau sekarang susah. Sekarang susah. Sekarang kalau digital itu ya selalu ada ya, baik mobilnya, baik motornya, banyak. Kalau menurut penulisnya ya waktu masa lebih sepi karena bisnis masih mulai berkembang. Terus sekarang lebih ramai daripada yang tahun 2013 karena bisa aja yang tahun 2019 itu nggak kerja, sekarang jadi kerja. Terutama kalau suami istri, asalnya suami toh yang kerja, sekarang istri juga ikut kerja. Jadi otomatis di jalan jadi ada dua kalinya kendaraan yang ada di jalan, baik motor ataupun mobil. Jadi kondisi jalan makin ramai ini kayaknya ya bukan cuma di sekitar penulis aja ya. Nggak mau apa ya, motor penulis sekarang nggak pernah sampai 113. Apa karena view tulisnya jadi makin parah, ausnya ringtone makin parah karena kan penulis ya apa sebenarnya putar sekali lah kereta api. Karena
kan sebelumnya penulis ini pakai beberapa kali oli yang kualitasnya kurang lebih ya. Bagaimana tadi ya, kondisi jalan makin ramai. Kalau polisi kemacetan yang sering diajukan itu adalah motor-motor ya disingkirkan dari jalanan, kendaraan tua ya dikeluarkan dari jalanan. Belum tentu itu solusinya, belum tentu itu solusi yang pernah tulis bahas ya, intinya mengkritik diskusinya Mitra Eri Motomodi dan Ridwan Kamil. Kritik karena seakan-akan kalau kendaraan tua dikeluarkan dari Jakarta maka lalu lintas berkurang. Apa itu normal? Mereka ini cuma mikirkan kendaraannya aja, nggak mikirkan yang pemiliknya, nggak dipikirkan yang memiliki mobil tuanya gimana. Coba kalau pemirsa jadi pemilik mobil tua dilarang mereka di Jakarta, tapi masih tetap butuh kemana-mana di Jakarta. Apa tulisnya? Ya beli mobil baru kan? Iya kan? Masa nggak boleh? Kan pasti boleh kan? Kecuali kalau emang ya ada keputusan yang sekarang ini punya mobil tua seumur hidup nggak boleh beli mobil lagi. Nah kayak gitu ya, dibuat aturan seperti itu, dihukum seumur hidup nggak boleh kemana-mana. Soalnya fotonya kan di Jakarta, rumahnya di Jakarta, punyanya cuma mobil tua, bolehnya cuma naik taksi, nggak boleh punya mobil sendiri, nggak boleh punya sepeda motor. Apa kayak gitu kebijakannya nggak manusiawi. Ya itu sebuah keputusan yang ya, nggak mikir gitu. Dan orang-orang yang nganggep kalau mobil tua dikeluarkan lalu lintas Jakarta jadi sepi itu ya nggak mikir juga. Terus, oh ya ada contoh lagi ya, yang kebijaksanaan ganjil genap. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang beli mobil lagi, cari plat nomor ganjil atau plat nomor genap
yang mereka nggak punya. Hari plat nomor ganjil bawa mobil nomor ganjil, hari plat nomor genap bawa mobil nomor genap. Itu kan ya anu ya, ya apa jenenge, sama juga bohong gitu loh. Jadinya itu lebih ke memperbesar kesenjangan sosial ya. Jadi yang kaya jadi nggak beli mobil lagi, kalau yang nggak punya duit dan apa mikir-mikir mobil yang sekarang dijual, beli 2 mobil yang lebih murah. Itu kan solusinya. Soal tempat parkir nggak ada, beres, gampang solusinya. Mau titipkan tempat lain, pemanggilan khusus mobil ya. Banyak solusinya. Parkir di halaman, nggak peduli tetangga kan bisa. Jadi kasus nomor ganjil genap itu kan bikin populasi mobil meningkat. Karena apa? Karena orang beli mobil jadi bodoh 2. Ya itu kebijakan yang anu ya, konyol. Sesuatu yang mudah apa namanya, diakali. Mau melarang orang punya mobil lebih dari 1 ya nggak bisa tuh. Ada cuma dari pajak progresif, tapi orang ya pinter juga. Mereka nggak pakai KTP Jakarta kan beres. Mau beli mobil, beli mobilnya bukan daerah Jakarta kan beres. Jadi daerah mana kan? Kalau misalnya Tangerang juga kena, ya daerah lain lah. Nggak punya saudara, tetangga. Barangkali punya kenalan luar kota, sini. Terus, ya pokoknya kebijakan itu kebijakan yang aneh, memperbesar kesenjangan sosial. Bukan kebijakan merakyat. Terus soal sepeda motor nggak boleh masuk kota. Ya ini lagi kebijaksanaan yang memperbesar kesenjangan sosial. Tapi ya kebijaksanaan itu menurutku bodoh sekali. Bodoh. Ngomong bahwa yang bikin macet itu motor, karena motor itu sembarangan, motong jalan, menghalangi, merobos rambu lalu lintas, potong jalan seenaknya, atau putar balik seenaknya. Nah, bayangkan kalau orang yang seperti itu nggak boleh naik motor. Nah, orang yang seperti itu, kalau misalnya masih butuh bekerja atau muter-muter di Jakarta, apa tindakan yang akan mereka lakukan? Apa naik angkot? Apa nyewa Grab? Nyewa Grab juga sama. Kalau nyewa Grab masih bisa. Nah, kalau mereka beli mobil, kan makin berapi, makin bahaya. Apa kalau orang yang asalnya berkendaranya ngaco saat naik motor, ketika naik mobil apakah dia jadi makin sopan, makin patuh aturan? Wah, rasanya justru makin ugal-ugalan. Karena di motor aja, saat naik motor yang nggak ada macet,
potong jalan kayak enak, apalagi naik mobil yang jadi makin sumpah, yang jadi kena macet, tingkat stresnya makin tinggi, ya makin gila-gilaan dong, makin suka potong kompas, makin suka melanggar lampu lalu lintas. Bukannya makin baik tapi makin parah. Tapi masalahnya orang nggak mikir. Dipikir orang kalau sudah nggak bisa naik motor di situ, nggak akan beli mobil. Padahal ya kalau orang kerja di Jakarta dengan gaji standar yang cukup tinggi, mau cicil mobil 5 tahun untuk mobil yang murah kan bisa, mampu dong. Berapa barusan kalau nyicil mobil itu anggap aja 5 tahun 5 juta lah, 5 tahun 3 juta lah, anggap aja gitu. 5 tahun 3 juta atau 5 tahun 3,5 juta. UMK di Jakarta kan besar. Berapa di Jakarta? Masih ada sisa untuk makan, untuk beli bensin. Apalagi kalau yang gajinya 10 juta. Ya pasti makin banyak lah mobil tuh. Nggak boleh naik motor, ya wes lah, tak tempat mobil lah. Walau macet-macet ya lebih nih. Apa yang terjadi ketika kendaraan motor dilarang? Yang mobil makin banyak. Emang sih nggak semua orang mampu beli mobil. Ada yang mampunya beli motor. Apa yang terjadi untuk mereka yang nggak mampu? Ya wes, nggak ke Jakarta. Tapi ya ini balik lagi ke yang bisa beli mobil. Kan nggak 100% loh hilang sepeda motor, terus habis itu mobil habis itu nyerah gitu. Pasti ada sebagian lah, anggap aja 25% gitu, mereka bela nih bawa mobil walau misalnya habis bensin lebih banyak. Bisa jadi itu juga kan, mereka itu naik motor bukan karena mereka nggak mampu naik mobil, tapi menghindari kemacetan. Jadi karena menghindari macet mereka milih naik motor. Tapi begitu motor dilarang, ya mau nggak mau mereka harus naik mobil. Kalau dipikir seperti itu ya bisa jadi 50% ya. Dari mobil asalnya anggap aja 100 gitu ya, sepeda motornya 1000. Nah terus 500 orang ini asalnya naik motor karena naik mobil males, di rumah nggak ada mobil, nggak ada parkir misalnya, atau ya menghindari kemacetan. Jadi asalnya 100, ketambahan 500, malah jadi 600 yang bukannya makin lancar, tapi makin macet. Nah ini loh yang banyak pemerintah nggak mikir, nggak dipikir reaksi orang bagaimana. Tapi ya sayangnya ya orang yang bisa mikir itu orang yang nggak bisa mengambil keputusan. Sementara orang yang mengambil keputusan sok pede. Mereka juga nggak ngambil contoh kasus. Contoh, oh ini loh ada kota Beijing ya. Mereka sudah menerapkan bebas
motor. Tapi itu cuma dipakai sebagai apa? Sebagai wacana untuk melenceng. Nggak dilihat sendiri keadaan di sana gimana. Karena kalau mereka beneran studi kasih, mereka bakal ngerti bahwa ya orang di Beijing di Shanghai gitu yang kotanya bebas sepeda motor, macetnya gak karu-karuan. Ya kalau melihat ya penulis juga jarang ya baca berita, lebih sering ke komik, bukan komik, novel anu lah, novel yang terjemahan dari Cina. Nah itu ceritanya ya kalau dalam ingin makan restoran bisa sampai 2 jam, kadang malah sampai 4 jam. Ngomongnya kenapa? Seperti itu parahnya di kota Beijing. Ke ujung satu ke ujung lain bisa sampai jam-jaman. Surabaya gini masih kota ya termasuk lancar lah ya. Kalau ada yang apes bisa sampai jam-jaman juga. Nah di Beijing seperti itu. Kalau orang dilarang naik sepeda motor terus mau nggak mau harus beli mobil. Jadi kayak di Cina, ya bukannya makin lancar jalan, justru makin macet. Satu, karena populasi mobil di jalan pasti meningkat. Pasti sebagian dari pemilik motor itu bakal milih naik mobil, beli mobil, dikuat-kuat no. Yang kedua adalah yang asalnya kalau naik motor sembrono enak, sekarang jadi naik mobil sembrono enak. Ya jangan dipikir orang-orang yang sekarang ini naik motor nggak mampu beli mobil. Tuh depan ada Vespa, regane Vespa piro itu. Belikan mobil itu bisa itu, beli mobil bekas. Kalau mau beli mobil baru tinggal beli 2 Vespa cukup ya. Jadi ya kayak ini lah, kayak NMAX ini. Harganya kan 30 juta. Ya siapa aja yang berkendara. Gojek ada, tukang antar koran ada, jual sayur juga ada yang punya NMAX. Harganya mobil yang murah berapa? Cuma 5 kalinya ini. Kalau misalnya dikuat-kuatkan beli ya bisa. Ya itu tadi 3 juta per bulan nyicil ya. Atau jual warisan ya bisa aja. Ya masalahnya ya orang ngambil kebijakan itu nggak memperhitungkan reaksi yang mengalami. Ya mungkin karena mereka nggak pernah merasakan jadi pengendara motor. Mungkin karena mereka gengsi naik motor. Wah masa pejabat kayak gini naiknya naik motor, malu gitu kan. Padahal ya ada yang nggak malu,
naik motor bukan karena nggak mampu beli mobil, nggak mampu bawa mobil. Ada lebih cepat nyampe, ya biaya bulanan juga lebih murah. Motornya beli yang tak keren-keren ini ada kan seperti itu. Yang punya mobil tua juga nggak dipikirin. Kalau mobil tuanya nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, ya beli. Ada aja yang beli, yang punya melihara mobil tua itu bukan karena nggak mampu beli mobil baru, tapi sayang, enak, males beli lagi. Mana ada yang seperti itu? Ada yang mungkin ngomong, wah polusi mas, polusi. Iya, mungkin ada kok. Tapi ya standar polusinya Indonesia pakai apa? Kan pakai persen lah. Itu standar ringan. Pokok kendaraan sudah cukup dirawat, oline nggak pernah telat. Mestinya ya oke, bisa lolos ya. Ya sudah gitu aja ya. Intinya ya penulis harapan ya. Sepeda motor itu malah jadi transportasi utama. Kalau bisa yang sekarang ini naik mobil diharapkan naik motor. Dan motor juga diperlakukan setara dengan mobil. Jadi orang yang selama ini naik mobil mau naik motor. Kalau orang dipaksa iming-iming naik motor, prasarananya enak, jalannya juga setara dengan jalan mobil. Ya kalau banyak orang beralih ke motor, ya pasti yang di mobil di jalan bakal berkurang. Kalau mobil di jalan bakal berkurang, ya tentu kepadatan juga makin berkurang. Ya tapi pikiran kita beda ya. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.